Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Albert Lafayette, mahasiswa PJJ Akuntansi Universitas Cyber Asia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan 2, di mana di tugas semester ini ada 4 tema besar yang akan saya presentasikan. Yang pertama yaitu terkait sumber pembiayaan jangka panjang, yang kedua pemilihan pembiayaan modal perusahaan, yang ketiga adalah kebijakan dividen, dan keempat adalah bank loan, leasing, dan memilih alternatif sumber pembiayaan. Masing-masing tema materi tadi kami ditugaskan terkait mencari jurnal terkait 4 tema tersebut dan akan membahasnya di kesempatan pada kali ini. Baik, langsung saja ke tema yang pertama yaitu terkait sumber pembiayaan jangka panjang. Untuk tema ini itu saya mengambil jurnal yang berjudul Analisis Kebijakan Pendanaan Jangka Panjang Studi Kasus pada Perusahaan PT Satnusa Persada Tbk, yang ditulis oleh Aditya Arya Nugraha, John Horace Purba, dan Heri Sastra dari Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor, Indonesia. Baik, dari jurnal yang saya baca terkait latar belakang penelitian, yaitu perusahaan dalam menjalankan operasionalnya membutuhkan pendanaan baik dari modal sendiri maupun pihak ketiga dalam bentuk utang jangka pendek dan panjang. Nah, kebijakan pendanaan jangka panjang menjadi aspek penting karena dapat mempengaruhi struktur modal dan kinerja keuangan perusahaan. PT Satnusa Persada Tbk yang bergerak di industri elektronik menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas keuangan di tengah fluktuasi pasar. Dalam jurnal tersebut, data yang digunakan adalah dalam proyek ini menggunakan data laporan keuangan PT Satnusa Persada Tbk dari tahun 2012 hingga 2016. Data yang dianalisis meliputi laporan laba rugi, neraca, arus kas, perubahan ekuitas, dan serta catatan laporan keuangan. Metode penelitian, yaitu yang pertama ada analisis tren, yaitu mengamati tren keuangan perusahaan dalam beberapa tahun. Selanjutnya adalah analisis rasio keuangan yang meliputi rasio profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas. Yang ketiga adalah analisis debt score untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan tersebut. Nah, dari hasil penelitian yang saya baca dalam jurnal, yang pertama adalah terkait profitabilitas, yaitu rasio seperti NPM, GPM, OPM, dan ROA, menunjukkan peningkatan meskipun penjualan menurun. Yang kedua adalah terkait likuiditas, current ratio dan quick ratio itu meningkat, menandakan perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendeknya. Yang ketiga adalah solvabilitas, debt to equity ratio, dan debt to asset ratio itu menurun, menunjukkan perusahaan semakin sedikit bergantung pada utang. Keempat adalah manajemen aset, rasio aktivitas seperti fixed asset turnover dan total asset turnover menurun, mengindikasikan pengelolaan aset yang kurang efektif. Yang terakhir adalah Z-score, perusahaan masih dalam kondisi keuangan yang baik di atas 1,8 meskipun mengalami tren penurunan. Nah, kesimpulan dari jurnal tersebut adalah yang pertama adalah PT Sanusa Persada Tbk mengalami penurunan penjualan dan profitabilitas, namun tetap mampu mengelola likuiditas dan solvabilitas dengan baik. Yang kedua adalah perusahaan perlu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset tetap untuk mendukung peningkatan penjualan. Yang ketiga adalah laba yang terus menurun menjadi ancaman bagi kelangsungan perusahaan, sehingga perlu strategi peningkatan penjualan dan efisiensi biaya. Baik, kita masuk ke tema yang kedua, yaitu terkait pemilihan pembiayaan modal perusahaan. Untuk jurnal yang saya ambil, yaitu dengan judul Pemilihan Sumber Pendanaan Perusahaan Berdasarkan Hipotesis Pecking Order, yang ditulis oleh dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Kristen Maranatha. Dalam jurnal tersebut, latar belakang penelitiannya adalah setiap perusahaan itu bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan mengelola
sumber pendanaan secara optimal. Pemilihan struktur modal menjadi aspek penting dalam kebijakan keuangan karena dapat mempengaruhi keberlangsungan operasional perusahaan. Nah, hipotesis pecking order menyatakan bahwa perusahaan lebih cenderung menggunakan sumber pendanaan internal atau laba ditahan terlebih dahulu, kemudian utang, dan sebagai pilihan terakhir menerbitkan saham baru. Hal ini disebabkan oleh adanya asimetri informasi yang dapat menyebabkan penurunan harga saham ketika ekuitas baru diterbitkan. Data yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah bersifat konseptual dan tidak menggunakan data empiris langsung, melainkan berdasarkan tujuan teori dan studi sebelumnya tentang struktur modal serta hipotesis pecking order. Beberapa penelitian yang dikutip mencakup studi oleh Modigliani Miller tahun 1958, Meyers tahun 1984, Pittman dan Wessels tahun 1988 serta penelitian terkait teori struktural modal di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Libya. Metode penelitian yang saya baca adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif konseptual yang menganalisis hubungan antara teori struktur modal, hipotesis pecking order, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan sumber pendanaan. Analisis dilakukan melalui hubungan antara hipotesis pecking order dan Modigliani-Miller proportion 1. Selanjutnya, identifikasi tujuan spesifikasi insentif yang mempengaruhi keputusan pendanaan. A. Insentif pajak untuk utang, tax incentive for debt. B. Insentif mitigasi biaya kebangkrutan. C. Insentif sinyal akibat asimetri informasi. D. Insentif mitigasi under atau over investment akibat asimetri informasi. E. Insentif substitusi aset. F. Insentif penghindaran risiko oleh manajemen. G. Insentif biaya transaksi. Hasil penelitian dalam jurnal tersebut adalah yang pertama, dari 7 insentif yang dianalis, 5 diantaranya mendorong perusahaan untuk lebih memilih pendanaan melalui utang dibandingkan dengan ekuitas, yaitu pertama insentif pajak untuk utang, kedua insentif sinyal akibat asimetri informasi, ketiga insentif mitigasi under atau over investment, yang keempat adalah insentif penghindaran risiko oleh manajemen, dan yang terakhir adalah insentif biaya transaksi. Yang kedua, dua insentif lainnya itu mendorong penggunaan ekuitas dibandingkan utang, yaitu insentif mitigasi biaya kebangkrutan dan insentif substitusi aset. Nah, yang ketiga adalah berdasarkan analisis hipotesis pecking order, lebih sesuai dengan kondisi perusahaan di negara berkembang karena adanya keterbatasan akses pasar modal yang menyebabkan perusahaan lebih mengandalkan laba ditahan dan untuk sebelum mempertimbangkan penerbitan saham baru. Kesimpulan dari jurnal yang saya baca adalah yang pertama faktor utama yang mendorong pembelian utang sebagai sumber pendanaan adalah insentif pajak, penghindaran risiko, serta biaya transaksi yang lebih rendah dibandingkan penerbitan saham. Yang kedua, keputusan pendanaan perusahaan didasarkan pada hierarki tertentu sesuai dengan hipotesis pecking order, di mana laba ditahan menjadi sumber utama pendanaan, diikuti oleh utang, dan sebagai pilihan terakhir adalah penerbitan saham baru. Ketiga, pemilihan sumber pendanaan harus mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan, risiko kebangkrutan, serta strategi manajerial dalam mengelola struktur modal. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke tema yang ketiga, yaitu terkait kebijakan dividen. Terkait kebijakan ke dividen ini, saya mengambil jurnal dengan judul Penentu Kebijakan Dividen Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang ditulis oleh Rahadian Doviem Prabulana, Saiful, Edi Suranta dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Baik, selanjutnya ada langsung saja masuk ke materi. Yang pertama adalah latar belakang penelitian dari jurnal yang saya baca. Latar belakangnya adalah kebijakan dividen merupakan salah satu keputusan keuangan yang kompleks bagi manajemen perusahaan.
Perusahaan dihadapkan pada pilihan antara membagikan dividen kepada pemegang saham atau menahan laba untuk diinvestasikan kembali. Keputusan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti free cash flow, tingkat leverage, kepemilikan asing, tingkat pertumbuhan, dan ukuran perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi dividen payout ratio pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan dalam jurnal ini adalah menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2010 sampai 2014. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria yang pertama, laporan keuangan disajikan dalam mata uang rupiah. Yang kedua, perusahaan membayarkan dividen secara konsisten selama 5 tahun berturut-turut. Dan yang ketiga adalah perusahaan tidak mengalami delisting selama periode pengamatan. Dari 324 perusahaan non-keuangan di Bursa Efek Indonesia, hanya 62 perusahaan yang memenuhi kriteria, sehingga diperoleh total 310 observasi. Metode penelitian yang dilakukan adalah menggunakan analisis regresi linear berganda dengan metode waitlist square untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas. Model penelitian dirancang dengan variabel dependent dividend payout ratio dan variabel independen. Selanjutnya yaitu uh, menggunakan free cash flow atau untuk mengukur kas bebas setelah investasi dalam proyek dengan MPV positif, leverage untuk mengukur tingkat utang perusahaan terhadap ekuitas, foreign ownership itu persentase saham yang dimiliki oleh investor asing, dan growth atau laju pertumbuhan penjualan perusahaan dari tahun sebelumnya, dan size ukuran perusahaan berdasarkan total aset. Hasil penelitian yang saya baca adalah CF berpengaruh positif terhadap DPR. Perusahaan dengan arus kas bebas yang tinggi cenderung membayarkan dividen yang lebih besar. Leverage tidak berpengaruh terhadap DPR. Tingkat utang perusahaan tidak mempengaruhi keputusan pembayaran dividen. Foreign ownership tidak mempengaruhi terhadap DPR. Kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen, kemungkinan karena pajak dividen yang tinggi. Selanjutnya terkait growth, itu berpengaruh negatif terhadap DPR. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan tinggi lebih cenderung menahan laba untuk investasi dibandingkan membayarkan dividen. Terkait size, itu berpengaruh positif terhadap DPR. Itu perusahaan dengan ukuran lebih besar lebih cenderung membayar dividen lebih besar karena memiliki stabilitas keuangan yang lebih baik. Kesimpulan dari jurnal saya baca adalah penelitian ini menemukan bahwa arus kas bebas atau FCF, tingkat pertumbuhan atau growth, dan ukuran perusahaan atau size merupakan faktor utama yang mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan di Indonesia. Perusahaan dengan kas bebas tinggi dan ukuran besar lebih cenderung membayar dividen. Sementara perusahaan dengan pertumbuhan tinggi lebih memilih menahan laba untuk ekspansi. Namun, leverage dan kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Penelitian ini memberikan wawasan bagi investor dalam mempertimbangkan perusahaan yang stabil dalam pembayaran dividen serta bagi manajemen dalam menentukan kebijakan dividen yang optimal. Selanjutnya, yaitu tema terakhir pada presentasi kali ini, yaitu terkait bank loan, leasing, dan memilih alternatif sumber pembiayaan. Untuk tema ini, saya mengambil jurnal dengan judul Alternatif Pembiayaan untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Antara Leasing dan Kredit Bank, yang ditulis oleh Ika Negara dan Ketut Purnawati dari Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Bali. Dan langsung saja terkait latar belakang penelitian dalam jurnal tersebut adalah pembiayaan merupakan aspek penting dalam pengadaan aset tetap bagi perusahaan termasuk kendaraan operasional. Dalam dunia bisnis, terdapat dua alternatif utama dalam memperoleh pembiayaan, yaitu leasing dan kredit bank. Leasing menawarkan kemudahan prosedur dan fleksibilitas, sedangkan kredit bank seringkali memiliki suku bunga lebih rendah.
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kedua alternatif tersebut guna menentukan opsi yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Data yang digunakan adalah penelitian ini dilakukan pada Lembaga Pengkreditan Desa (LPD), Desa Pakraman Kedewatan yang berencana membeli satu unit mobil Avanza 1.3 GMT seharga 170.900.000. Nah, data yang digunakan mencakup informasi pembiayaan dari PT Toyota Astra Financial untuk leasing dan BPD Bali untuk kredit bank. Data ini meliputi besaran angsuran, suku bunga, biaya administrasi, serta penghematan pajak dari kedua skema pembiayaan. Metode penelitian yang pertama adalah perhitungan present value, menghitung nilai sekarang dari arus kas, keluar, dan leasing, dan kredit bank. Yang kedua adalah perbandingan alternatif, pembiayaan berdasarkan pembayaran angsuran, penghematan pajak, aliran kas keluar bersih, present value. Yang ketiga adalah analisis kebaikan dan keburukan kedua alternatif berdasarkan yang pertama, biaya bunga yang dibebankan, jaminan tambahan, dampak terhadap posisi keuangan, dan prosedur pengajuan. Hasil penelitian yang saya baca dari jurnal tersebut adalah yang pertama, perbandingan pembayaran angsuran menunjukkan bahwa leasing memiliki total angsuran lebih tinggi dibandingkan kredit bank. Ada selisih sekitar 11.229.257 rupiah selama 3 tahun. Yang kedua, penghematan pajak lebih besar pada leasing dibandingkan kredit bank, yaitu selisih 7.897.314 rupiah. Yang ketiga adalah aliran kas keluar bersih lebih besar pada leasing dibandingkan kredit bank. Selisih 23.691.943. Yang terakhir adalah present value arus kas keluar setelah pajak pada leasing lebih tinggi dibandingkan kredit bank atau sebesar 94.863.900 rupiah untuk leasing dan 78.232.210 rupiah untuk kredit bank. Dari segi prosedur leasing lebih mudah diajukan, sementara kredit bank memiliki prosedur yang lebih panjang. Suku bunga kredit bank lebih rendah, 6% per tahun dibandingkan leasing, 9,75% per tahun, menjadikan kredit bank lebih hemat dalam jangka panjang. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah berdasarkan perhitungan present value dan analisis kebaikan keburukan, kredit bank lebih menguntungkan dibandingkan leasing. Kredit bank menawarkan pembayaran angsuran lebih rendah, biaya bunga lebih kecil, dan aliran kas keluar bersih yang lebih efisien. Namun, leasing tetap menjadi alternatif menarik bagi perusahaan yang ingin menghindari prosedur yang panjang dalam pengajuan pinjaman. Oleh karena itu, dalam memilih sumber pembiayaan, perusahaan perlu mempertimbangkan aspek fleksibilitas dan efisiensi biaya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait 4 tema besar tadi. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.